Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Musdalifah TV ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yashkuril qalil la yashkuril kathir wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Wa min kitabi syu'abil iman wahdub ilahaka khaf ali ma'iqadihi wahdub nabiyaka summa azim qadrahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yaitu sahibul bait ay sahibul hajjah, Bapak Dodi Setiawan beserta istri tercinta yaitu Ibu Yati Arun Setiawati. Ini namanya jadi sama ya Bu ya. Bapaknya Setiawan, istrinya Setiawati. Masya Allah, udah jodoh ini. Dari nama aja udah ketahuan ya Mama Bima. Alhamdulillah. Dan juga seluruh putra-putranya. Masya Allah, ini dianugerahi 3 orang putra. Yang pertama Ananda Arya Mahesa Fali, dan juga Ananda Bima Salman Jabbar, dan Ananda Muhammad Sultan Ali Sya'ban. Ya Allah, cakep namanya ya Bu. Masya Allah. Kita doakan Bu, mudah-mudahan sahibul bait ay sahibul hajjah beserta putra-putranya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dalam taatillah wa taatir Rasul, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah dan yang luas. Putra-putra beliau mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas. Allah mudahkan dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan segala cita-cita dan keinginan dari putra-putra beliau mudah-mudahan Allah kabul dan Allah ijabah. Sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yaitu sahibul wilayah Bapak dan Ibu Ketua RT 09 yaitu Ibu Sri Astuti, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yaitu pembawa acara kita pada sore hari ini yaitu Ibu Andi, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yaitu Ketua Majelis Ta'lim Raudatus Shalihat beserta seluruh para pengurusnya, di antaranya yaitu ada Ibu Hajah Junarti, Ibu Sri Purwanti, Ibu Rafi'ah, dan juga ada Ibu Siti Halimah, dan juga Ibu Rumi Astuti, dan juga Bu Dewasmi. Alhamdulillah. Dan yang sama-sama kita hormati yaitu para orang tua kita,
Di antaranya yaitu ada Ibu Haja Popon, Ibu Haja Asminiatun, Ibu Putri, Ibu Nur Khalifah, Ibu Suryana, dan juga Ibu Tri Nur Hayati, dan juga ada Ibu Adi yang saya repot ya Bu Adi tetangga. Alhamdulillah pada sore hari ini berkah yang hadir banyak ini Bu, dalam penuh, luar juga penuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita dari rumah serta duduknya kita di majelis yang mulia ini, insya Allah akan selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita berjuta-juta macam nikmat. Jikalau ranting-ranting di seluruh dunia kita jadikan pena, daun-daun kita jadikan kertas, serta seluruh air laut kita jadikan tintanya, niscaya tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk mencatat semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mari bersama-sama kita mengagungkan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hamba-hamba yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bermahkotakan salam tak lupa pula kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulmati ilan nur au minad dhalalati ilal huda. Ayo Bu, kita selawat yang semangat, jangan nyiplak dulu, selawat dulu ya. Kita selawat sama-sama ya Bu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bahagia Bu? Alhamdulillah lah, iya nih kepancar wajahnya, wajah-wajah penuh bahagia. Karena cantik-cantik lah, kalau lagi nggak bahagia kan mukanya gimana? Mukanya kesembat karena senang senyumnya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Bu, saat kita merasa lagi putus asa, pernah Ibu merasa putus asa? Pernah pasti. Ngerasa terhimpit, ngerasa ketiban Bu, ketiban masalah yang bertubi-tubi, rasanya masalahnya sangat berat banget ya Allah. Ini masalah kagak habis, yang satu kelar, yang satu datang lagi. Ini masalah kagak kelar, bersambung mulu kayak sinetron Cinta Fitri. Ingat, lah itu kan sinetron, lah kagak habis ya. Itu bener, sekarang kagak habis udah itu sinetron. Bersambung mulu setiap hari. Masih kecil, udah naik, merasakan saya masih kecil itu.
Bu, Iya. Nay nggak pernah nonton Cinta Fitri, katanya masih kecil. Belum paham berarti Cinta Fitri masih SD. Belum lahir kali dia mana? Nah iya, Abang dari zaman dulu gitu. Masih kecil. masih kecil ya. Emang masih SD. Nah iya itu kagak abis-abis tuh sinetron bener Bu. Dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Nah tukang bubur naik haji sama lagi itu. Itu kayak masalah bersambung mulu kagak. Episodenya nggak habis-habis kagak tamat-tamat. Kalau kita lagi keadaan seperti itu Bu, percayalah bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, masalah, beban hidup pasti semuanya ada pintu keluarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang tidak bisa dilewati. Pasti masalahnya sesuai dengan kemampuan kita. Karena manusia nggak ada masalah, pasti semuanya ada masalah, walaupun masalahnya berbeda-beda. Ekonominya enak, suaminya baik, mertuanya baik, anaknya soleh-soleha. Lihat di mana ujiannya. Ipar. Benar. Ada ujiannya di ipar. Nah iya, ada semua baik, keluarga baik, ipar baik, anak soleh-soleha, suami baik, ekonomi lancar. Tetangga punya tetangga nggak enak juga, nggak enak. Saja sini baik-baik. Alhamdulillah. RT 9 tetangganya baik-baik Bu. Alhamdulillah itu karena memang sering hadir di majelis taklim, dekat sama musola. Jadi alhamdulillah kita kebagian hikmahnya. Kalau orang yang membaca Al-Quran itu pasti kebagian pahalanya, kebagian hikmahnya, kebagian barokahnya. Berapa Bu? 40 depan, 40 samping, 40 belakang, kanan kiri itu kebagi. Coba hitung, dari musola ke rumah ibu masih dapat nggak 40? Dapat ya, panjang ya Bu. Alhamdulillah, itulah kita hikmahnya tinggal di dekat lingkungan musola atau majlis dan majlis taklim. Nah ini Bu, jadi kalau kita lagi ada masalah pasti Allah selalu bersama kita. Kita bisa ambil dari kisah dari Nabi Yunus alaihis. Nah, Ibu pernah dengar kisah Nabi Yunus? Pernah, dari masih kecil pasti. Bagaimana kisah Nabi Yunus? Diceritakan bahwa Nabi Yunus pernah mengalami putus asa. Beliau sampai, ya Allah, ini saya udah dakwah bertahun-tahun, tapi enggak ada umatnya, enggak ada yang mengikuti, enggak ada yang beriman kepada Allah. Beliau berdakwahnya di kaumnya, yaitu di kota Ninawa di Mosul. Kalau sekarang namanya negeri Irak. Di mana Bu? Irak sekarang itu. Nah itu Nabi Yunus berdakwahnya di sana melalui kaumnya. Lalu Nabi Yunus merasa putus asa. Udahlah, saya tinggalin aja nih kaum. Udah bertahun-tahun diajakin kagak pada mau ngikut. Akhirnya Nabi Yunus pergi ninggalin kaumnya. Pergi melewati lautan dengan kapalnya. Lalu tiba-tiba Allah menguji, wah ini Yunus kagak disuruh ninggalin, dia ninggalin kaumnya. Akhirnya dapat ujian dari Allah. Berupa apa Bu? Berupa gelombang, berupa badai besar di laut yang menenggelamkan kapalnya. Akhirnya Nabi Yunus nyemplung ke dalam laut. Lalu diperintahkan oleh Allah yang bernama ikan apa? Ikan apa? Paus yang gede. Ikan paus. Jadi Allah nyuruh ikan paus buat makan Nabi Yunus, tapi tidak boleh menyakiti. Jadi enggak dikunyah Bu. Kalau dikunyah hancur, langsung ditelan sekaligus. Hop. Jadi langsung ketelan, langsung masuk ke dalam perut tanpa menyakiti Nabi Yunus.
Akhirnya pas udah di dalam perut Nabi Yunus pun sadar, ya Allah kok gelap banget ini, ada di mana saya? Ternyata ada di dalam perut ikan paus. Selama di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus memikirkan, ya Allah saya salah, ya Allah maafin dosa saya karena saya sudah berputus asa meninggalkan kaumnya, padahal nggak diperintah sama Allah buat ninggalin kaumnya. Akhirnya selama di dalam perut ikan paus ini, Nabi Yunus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu setiap saat membaca doa Nabi Yunus yang kita ketahui. Bagaimana tadi doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah itu doa Nabi Yunus. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang Maha Suci, ya Allah. Dan sungguh aku ini termasuk dari orang-orang yang zalim. Tuh, di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah. Setiap saat membaca itu doa Nabi Yunus. Dan alhamdulillah doanya diijabah dan dikabul oleh Allah. Permintaan taubatnya juga diterima. Akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan kembali dari perut ikan paus dalam keadaan sehat, tak kekurangan suatu apapun. Nah itu Bu, kalau kita lagi putus asa berarti kita jangan mudah menyerah. Pokoknya kita ingat kita bertaubat itu. Dia dikisahkan ada berapa pendapat, ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan di atas itu, gitu BT. Jadi selama itu dia selalu bertaubat kepada Allah. Nah, alhamdulillah taubatnya diterima. Nah itu Bu hikmah dari kisah Nabi Yunus. Nabi aja pernah putus asa, apalagi kita hanya hamba Allah biasa. Pasti kalau kita lagi putus asa, kita ingat baca doanya apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, baca doa itu aja sebanyak-banyaknya Bu. 100 kali kalau bisa sebelum sholat subuh. Insya Allah segala hajat keinginan kita akan Allah kabul. Segala masalah yang sedang kita hadapi insya Allah akan semuanya akan kita bisa lalui selesai sesuai dengan keinginan kita insya Allah. Dan juga dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ya Bu, ingat. Jadi kalau lagi putus asa langsung ambil tasbih, baca doa Nabi Yunus. Jangan ambil pisau dapur. Ntar lagi kalau lagi putus asa ngambil pisau dapur, ngiris apa ini namanya nih? Wah, mending pisaunya tajam, kagak tajam. Jangan ya Bu ya, karena nggak boleh, dosanya sangat besar kalau kita sampai bunuh diri. Nauzubillah summa nauzubillah. Alhamdulillah ya Bu. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan sedikit, tapi insya Allah bermanfaat dan menjadi motivasi kita semuanya. Karena semua manusia pasti mengalami yang namanya putus asa. Tapi bagaimana kita caranya untuk kita menyelesaikan masalah kita. Jadi masalahnya kita selesaikan dan juga kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita semuanya dapat melalui masalah-masalah itu. Dan insya Allah kalau kita masalahnya gede, nggak mungkin hadiahnya cuma kipas angin loh. Orang masalahnya gede banget, masa hadiahnya cuma kipas angin. Kalau ibu lagi datang masa gede, ya Allah ini berat banget, jangan-jangan hadiahnya ini surga Firdaus. Nah iya gitu Bu, bukan kipas angin lah.
lagi. Insya Allah pasti ada hikmah di balik masalah. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.